sini kita akan memperkenalkan teman-teman lain yang dari divisi konseling dan dari divisi lain juga, karena kalau kita nggak kenal itu maka tidak sayang. Oke, baiklah. Kita akan mulai memperkenalkan diri dari sebelah kiri nih. Halo, nama aku Lucy dari divisi konseling. Sebelahnya, Halo, aku Nana dari divisi konseling. kakak siapa namanya? Halo, saya Risa dari divisi konseling. Nah, kita kedatangan nih satu orang dari divisi lain, yaitu boleh kak perkenalkan dulu siapa namanya? Halo, aku Aulia. Jadi aku bakalan nemenin kalian di podcast kali ini. Oke. Jadi kita mau bahas apa nih? Kira-kira. Jadi karena kami dari divisi konseling ya, pastinya kita akan membahas mengenai konseling dulu. Nah, menurut kalian konseling itu apa sih? Kayak menurut kalian masing-masing lah, kan kita konselingnya tuh artinya beda-beda. Jadi menurut kalian konseling itu apa? Kalau menurut aku sih konseling itu kayak memberikan tempat orang-orang yang ingin bercerita jika mereka memiliki beban atau masalah-masalah yang mereka ingin melimpahkannya atau menceritakannya lah kepada orang lain agar dia tidak terbebani sendiri gitu. Dan mana tahu juga mendapat solusi dari apa yang telah mereka dia ceritakan juga dari masalah-masalah dia gitu. Kalau menurut ketua nih, gimana nih? Betul ada. Jadi konseling itu kayak gini. Kita tuh di divisi konseling ini bukan sebagai untuk kayak konselor gitu ya. Jadi kita hanya sebagai pendengar buat teman-teman yang mungkin lagi butuh pendengar ya kan. Curhat gitu ya. Ya, betul curhat. Apalagi di umur-umur sekarang gini kan, tentunya pasti memiliki masalah ya, banyak banyak tugas, banyak di luar beban tugas juga ada, Banyak tanggung itu pasti. masalah Keluarga, cintaan, cintaan. ya. Jadi kalian kayak di sini kami juga sebagai pendengar, sebagai teman juga. Jadi kalian yang mengalami masalah atau kebingungan, kehilangan jalan arah lah ya ceritanya ya. Butuh teman Seseorang lah. sebagai Mendampingi. pendengar, apalagi yang gak punya ayang ya. Bisa nih kalian ceritain ke kami kayak kalian, tapi bisa juga nih kayak kalau misalnya kalian cuman ingin didengarkan saja tanpa memberikan saran juga kan ada. Kalau misalnya kita hanya pengen didengar, Iya, betul. ada juga yang seorang yang pengen diberi saran gitu kan. Jadi di sini kami tuh bakalan jadi pendengar yang baik lah, Yang nggak menghakimi lah ya. yang nggak menghakimi. Dan teman-teman yang ingin curhat sama kami juga, kami nggak akan membeberkan curhatan kalian ke siapapun. Insya Allah terjamin lah ya kerahasiaannya gitu. Jadi gimana nih kak? Apa kakak udah mendapat Belum semua jawaban? belum semua loh ini yang jawab nih. Oh belum semua. Berarti kakak masih kurang lah ya pendapatnya Masih ya. kayak bingung, apa sih konseling itu gitu loh. Ya, Masih boleh bingung nih ya. kakak Nana nih kalau mau memberikan pendapat konseling itu seperti apa? Kalau menurut saya sih kayak konseling itu kayak kita tuh menyampaikan keluh kesah kita dengan orang lain, kayak misalnya ke divisi konseling sendiri nih menyampaikan, terus tuh kayak beban-beban kita sampaikan, terus tuh kita diberi saran atau masukan dengan divisi tersebut gitu loh. Kalau menurut kakak nih? Kalau aku sama aja sih intinya ya kan. Kalau konseling tuh kayak proses dimana seseorang tuh datang ke kita buat bercerita gitu. Kayak lebih kerennya tuh kayak klien gitu nggak sih? Iya. Klien. Kayak datang ke kita buat curhat, buat kayak bisa kayak ngeluh gitu ke kita kan. Buat kita punya kalau dia tuh ada masalah, jadi kita kayak bantu, kita dengerin. Mungkin kita selesaikan lah sama-sama masalah itu. Sih. Gimana nih kak? Menurut kakak nih, apakah sudah menjawab nih pertanyaan kakak mengenai konseling? Oh, jadi kayak nggak bingung lagi ya kan konseling itu gimana? Iya dong. Sedikit paham ya kak ya. Ya sedikit. Apa sih alasan kakak-kakak ini semua mau ikut jadi dalam divisi konseling ini? Apa sih kayak Alasan menjadi Alasan pengen join ke Padahal kan divisi konseling padahal banyak masalah juga, bukan karena kalian juga ada masalah, jadi kayak nggak dengarkan
aku dulu ya. Boleh? Kalau aku sih kayak kita bisa mengerti masalah-masalah orang lain, kayak bukan masalah kita aja yang berat, tapi masalah orang lain itu bahkan lebih berat dari kita. Jadi kita kayak sama-sama saling belajar tentang semua masalah ya. Itu kayak ngaruh lah ke hidup sendiri. Jadi kayak lebih belajar, terus sama kasih saran gitu. Jadi pas ngalamin nggak kaget gitu. Iya, gitu kayak nggak shock gitu. Kalau menurut kakak nih, Kalau menurut aku sih alasan join konseling ini karena manusia itu ya punya masalah yang mungkin bagi dia sendiri tuh udah paling berat gitu ya. Tapi orang lain juga ada yang lebih berat dari dia. Cuman kadang manusia itu kan nggak sepenuhnya nggak semua orang di dekat mereka itu kayak bisa mendengarkan gitu Bisa kan. memahami. Ya nggak semua Bisa orang ngerti bisa perasaan. ngerti, memahami. Jadi alasan saya masuk konseling itu karena begitu, karena ingin orang-orang itu ada tempat untuk mereka cerita. Untuk Jadi menyalurkan, ya, ya. jadi mereka nggak mendem sendiri nanti masalah-masalahnya yang Jadi stres ya, jadi kan? stres, Depresi, menyebabkan masalah-masalah mental. apalagi Betul. sekarang lagi gitu ya. Ya, sekarang lagi gentar-gentarnya. banyak. Jadi alasan saya join di divisi konseling ini yang pertama juga karena dari teman terdekat saya ya, yang sering cerita-cerita, bagi pengalaman. Dan kan kita juga nih kalau misalnya cerita ke teman juga, dia pasti punya kesibukan lain ya, dia nggak bisa dengar cerita kita terus menerus. Jadi kita tuh butuh kayak teman curhat lah ke yang lain juga. Jadi di divisi ini tuh dia, saya mikir kita bisa saling membantu untuk menyelesaikan masalah seseorang gitulah. Menurut alasan kakak gimana nih tentang konseling? Tentang konseling ya, maksudnya Alasan kakak masuk konseling? alasan masuk konseling karena pengen tahu tentang konseling. Terus tuh gimana konseling, gimana ya kegiatan konseling, dan biar cari pengalaman buat kita tuh cara membantu apa yang mau bercerita ke kita gitu, yang punya masalah ke kita bantu mungkin. Jadi pendengar yang baik. Iya, benar. Walaupun jadi nggak Ya, bisa jadi semaksimal pendengar. mungkin. Nah ya itu pokoknya. apalagi kita sebagai pendengar yang baik itu nggak boleh membandingkan. Nah, ya, itu hal yang nggak boleh. Ya. Iya. Jangan ngadu nasib Profesional, juga gitu profesional ya. gitu. Iya, profesional. Ya, harus profesional. Kan biasa kalau misalnya kita cerita ke teman pasti ada aja kayak Iya, ngadu nasib gitu ya, kayak Kamu sih enak. Iya, kamu sih kamu ini. enak, aku Lebih sakit dari kamu. Itu sih nggak seberapa. Iya, kamu Jadi mending. ya, Kamu mandi ya. Itu nggak boleh ada di sini. nggak boleh. Jadi konsep kami itu. berusaha untuk nggak begitu. Kayak gini loh Nah, caranya, gini ya, loh. gini Lebih ke loh. sabar. Ya, lebih sabar, Walaupun egois. menahan amarah lah ya. Iya. Masih semangat lah ya. Iya, ngasih Nah. semangat. Kita sebagai supporter gitu. Ya, betul. Oke. Jadi gimana nih? Udah menjawab belum nih kayak alasan mengapa kami ingin join ke divisi konseling? Ya menarik sih ya. Kalau mau curhat-curhat nih ke kakak cantik nih kemana sih emangnya? Kamu nanya. Kamu nanya, bertanya Kamu bertanya-tanya join live ya. Kalau mau curhat nih kemana nih kalau Ya bisa di Instagram Ya, gitu. jadi Instagram di bawah ini ya. Lalu online gitu nih di Instagram nih ya guys. kami Di deskripsi. betul sekali. Jadi kami menyediakan forum nih ya. Kami ada Instagram buat teman-teman sekalian yang pengen curhat, yang pengen boleh tuh curhat mengenai masalah pendidikan, Keluarga. habis itu keluarga, Hubungan. Itu paling sering banget ya. Hubungan tuh paling sering. Kayaknya kakak yang satu ini memiliki Pengalaman yang pengalaman ya. Bisa Sangat nih teman-teman luar bisa biasa. saya mau bertanya, kakak ini mungkin bisa menjawab pertanyaan yang kalian Tanyakan. pertanyakan. Bisa. Kayaknya kakaknya Mungkin lebih bisa membantu. Ya bisa chat di WA juga bisa atau di Instagram Pipa KM juga bisa. KKM sering ngadain Q&A ya. Iya. kami mengadakan Q&A pada setiap bulannya. Boleh nih teman-teman yang pengen bertanya, biasa itu di akhir bulan ya kita adain Q&A. Jadi Yes. teman-teman bisa nih follow dulu nih Instagram kami Pipa KM namanya ya. Di situ saat kami buat SG gitu Q&A-nya online. Di
bisa kalian bertanya di situ. Kami Curhat-curhat. bakalan curhat-curhat. Kami bakalan respon dengan sebaiknya mungkin. Tanya-tanya tentang pipa KM juga. Ya boleh nih, nggak harus mengenai konseling juga, kalian bisa mengenai pipa KM. Atau mau nanya kakaknya jomblo atau enggak juga bisa kok. Bisa. Bisa Selalu ada, selalu bisa dong kami. Nah, iya, kami selalu ada buat Kalau kalian. mau curhat langsung di mana nih? Oh, Iya, kami juga bisa curhat langsung ya guys. Kalian bisa nih DM nih IG kami. Mau curhat sama Kak Tria nih. boleh tuh, boleh. Request Mau menyampaikan boleh di kampus. Mau Di curhat coffee di shop kampus. kali ya. Noki bareng. barang dia lebih asik kan. Ngobrol-ngobrolnya seru. Teobek nggak apa-apa lah ya. Coffee shop ada tebek. Jadi kalau mau curhat itu Curhat. di kampus. Ya, sambil kalau di coffee shop kayak dengerin musik klasik. Iya. Klasik ya. Sambil kopi ya kan. Iya. Anak Di apa sejauh. juga bisa. Tapi balik-balik langsung mikirin aduh duit habis. Iya. Masalah yang nggak diselesai muncul nih yang gini. Iya. Enggak dong. Kita bakal senyamannya aja, mau ketemu di mana aja bisa. Mau nangis juga bisa. Kita sediain tisu ya. Iya. Kami juga sediain air nih. Jadi bisa nih teman-teman nih kalau misalnya butuh teman curhat, teman cerita, tapi kan kadang kita pengen nih kayak curhat tapi nggak pengen didengerin sama oleh teman-teman sekitar yang dekat kita. Orang lain, orang Iya, asing orang ya. lain, orang asing bisa curhat ke kita, tinggal di DM aja. Ya, kami fast respon kok guys. Kak mau ngobrol sama si ini nih. Nah, bisa itu. Request ya. Bisa WA nggak sih? Bisa atau DM aja? DM aja. DM aja. DM aja ya. Soalnya WA kan termasuk privasi. Iya. Itu WA juga banyak grup-grup. iya. Jadi kalau misalnya kalian DM aja minta kayak saya mau sama ini dong, boleh nggak nomor WA-nya? Boleh banget ya. Ya, boleh banget. Kalau jomblo. Iya. Kalau nggak jomblo nanti kalian dihantam sama pasangannya. Ya kan? Kalau jomblo kan. Tuh. Coba tuh. Oh jadi gitu biar bisa ngobrol sama kakak-kakak semuanya. Ya dong. Jadi gimana nih Kak? Apakah Kakak sudah mulai dapat nih kayak gambaran mengenai divisi konseling itu seperti apa dengan pertemuan yang kali ini? Udah sih kayak kalau misalnya mau curhat atau lagi ada masalah, kalau lagi butuh ya ke kakak-kakak semuanya gitu. Jadi boleh nih teman-teman yang pengen cari solusi atau teman-teman yang ingin didengarkan curhat-curhatnya bisa menghubungi Instagram Pipa KM kami. Tapi tidak hanya ada di Instagram aja, tapi juga ada di YouTube dan ada di TikTok juga. Teman-teman boleh follow. Dan maaf apabila ada tersalah kata atau kalimat dalam podcast kami kali ini. Kami akhiri dengan Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat info terbaru dan konten-konten yang menarik dari Pipa KM kami. Terima